Kenapa? Ketujuh benar bersalawat. Kalau baca istighfar malas. Ketujuh sembahyang sunat. Kalau baca Quran malas. Nah, bila kita dapati kita gemar pada sebagian amal, tapi kada gemar sebagian amal yang lainnya, falyattahimha, hendaklah dia mencurigai akan nafsu itu. Berarti ini nafsu nih. Mestinya amal ibadah semua itu bagus. Baca Quran bagus, salawat bagus. Kenapa hendak membaca Quran aja kada mau bersalawat? Kenapa hendak bersalawat aja kada mau membaca Quran? Ada apa nafsu nih? Nah, falyattahimha. Jangan-jangan ada maksud apa selain daripada keridhaan Allah yang dicarinya. Minal hikamil ataiyah qala al-imam Ahmad ibn Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi. Hikmah yang ke-192 dari Al-Hikamil Athaiyah. Berkata Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, Idzal tabasa 'alaika amrani fanzur athqalahuma 'alan nafsi fattabi'hu fa innahu la yathqulu 'alaiha illa ma kana haqqa. Yang artinya, apabila samar atas engkau dua perkara, maka tengoklah yang lebih berat di antara keduanya atas nafsu, maka ikutilah itu. Bahwasanya tidaklah berat sesuatu atas nafsu, melainkan dia adalah benar. Itulah terjemahnya hikmah yang ke-192 ini. Idzal tabasa 'alaika ayyuhal murid amrani wajibani ka talabil ilmil mafrud awis sa'i 'alan nafaqah aw mandubani ka salatin nawafilil mutlaqah wassalah 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam wa qiraatil qur'an walam ta'lam ayyahuma awjaba 'alaik aw afdal walam tajid nassa syar'i 'ala tarjih bainahuma walam yakun laka syaikhun mursidun walam yumkinil jam'u bainahuma fanzur athqalahuma 'ala nafsik fa'mal bi. Apabila samar atas engkau wahai murid, apabila tidak jelas atas engkau wahai murid dua perkara yang wajib kedua-duanya, seperti menuntut ilmu yang fardu ain atau berusaha untuk menafkahi dirinya sendiri, atau samar atas engkau itu dua perkara yang sunat, seperti sembahyang sunat mutlak dan bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam atau membaca Quran, dan engkau tidak tahu di antara dua itu mana yang lebih wajib atas engkau di antara dua yang wajib, atau mana yang lebih afdal, yang lebih sunat di antara dua sunat itu, dan engkau tidak menemui keterangan syariat atas memenangkan antara dua, dan tidak ada bagi engkau guru yang membimbing, dan tidak mungkin menghimpunkan antara keduanya, maka tengoklah yang lebih berat di antara dua itu atas nafsu engkau,
maka kerjakanlah dengannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ini kita dihadapkan kepada dua perkara. Misalnya perkara ini wajib kedua-duanya. Wajib kedua-duanya. Contohnya seperti menuntut ilmu yang fardu ain dan berusaha mencari nafkah. Itu kedua-duanya wajib. Nah, mana yang kita lakukan antara dua itu? Apabila tidak ada kejelasan syariat yang menerangkan mana yang diperbuat, guru tidak ada yang membimbing kita, mengumpulkan sekaligus kada bisa waktunya bersamaan, mana yang kita pilih antara dua itu agar kita berada di jalan yang benar? Panzur asqalahuma ala nafsik fa'amal bih. Nah, tengoklah mana yang antara dua wajib itu yang berat atas nafsu engkau. Itulah yang kau ambil, itulah yang kau kerjakan. Menuntut ilmu yang fardu ain, satu sisi mencari nafkah, kedua-duanya digabung dalam satu waktu kada bisa. Bertanya kemana, kada ada guru yang membimbing. Anjuran agama yang mana yang lebih utama, kada didapat. Yang mana kita ambil? Apakah kita menuntut ilmu yang fardu ain atau berusaha mencari nafkah? Nah, timbangannya adalah nafsu kita. Mana nafsu yang kada suka, itu yang benar. Mana nafsu yang keberatan, itu yang kita kerjakan. Itu yang kita kerjakan. Misalnya nafsu ini sukanya menuntut ilmu. Nah, malas berusaha. Nah, berusaha ambil. Atau nafsu ini sukanya berusaha, malas nuntut ilmu, ambil yang nuntut ilmu, itu yang benar. Nah, itu apabila kita dihadapkan dalam perkara yang wajib, yang tidak mungkin menggabungkan keduanya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, atau dua perkara yang sunat, umpamanya di waktu-waktu lapang, di waktu-waktu bebas, sembahyang sunat mutlakah atau baca Quran tadi, mana yang benar yang kita kerjakan? Anjuran agama kadada mengutamakan yang mana yang kita pilih. Guru yang mengarahkan kadada, sekaligus melaksanakan keduanya, waktunya kada cukup. Nah, apakah kita sembahyang sunat mutlak atau baca Quran? Nah, kita periksa nafsu kita, mana yang ia tidak suka, ambil itu. Mana nafsu yang tidak suka, ambil itu. Mana nafsu yang pinarajin, mana nafsu yang gemar, berarti itu luput. Nah, itu salah. Nah, itu artinya fa'mal bihi. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi ini berlaku apabila satu kada ada petunjuk agama yang memenangkan. Nah, kalau ada petunjuk agama yang memenangkan, kada usah memandang nafsu, ambil petunjuk agama. Ambil petunjuk agama, itu yang benar. Walaupun nafsu kita kada senang, tapi itu petunjuk agama, itu yang benar. Umpamanya orang azan, tuntung azan biasa sembahyang qabliyah, qabliyah zuhur misalnya. Nah, sembahyang qabliyah kah
baca salawat kah? Nah ini sudah jelas petunjuk agama sembahyang qabliyah. Sembahyang qabliyah. Itu kada perlu menanyakan kepada nafsu mana yang berat, mana yang ringan, karena sudah ada petunjuk agama bila di waktu itu sembahyang qabliyah. Nah, jadi pertama kada ada petunjuk agama mana yang dilakukan di antara dua perkara tadi. Yang kedua, tidak ada guru yang membimbing. Nah, kalau ada guru yang membimbing, bertanya lawan guru. Mana yang lebih baik antara dua ini dikerjakan supaya berada di jalan yang benar. Yang ketiga, waktu kada cukup. Kalau waktu panjang, samuan dikerjakan, baca Quran, baca salawat, sembahyang sunnah. Kalau waktunya panjang, nah ini kada mungkin menghimpunkan keduanya. Nah, jadi petunjuk agama kada didapat, mana yang dilakukan antara dua guru yang membimbing kada didapat, menghimpunkan antara dua kada mungkin. Nah, tanyakan kepada diri kita, nafsu kita, mana yang dia malas, mana yang dia rajin. Oh, yang malas ini berarti kebenaran ada di situ. Nah, kebenaran ada di situ. Nafsu di situ bersemangat berarti itu salah. Karena nafsu kita ini amarah, bisu, masih suka kepada yang jahat. Nah, masih suka kepada yang jahat. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, ini banyak contoh dalam kehidupan kita agar mana yang lebih utama kita kerjakan supaya itu benar-benar mencari keridhaan Allah, bukan mencari yang sesuai dengan nafsu. Bukan yang sesuai dengan nafsu. Misalnya ada dua orang yang sakit. Nah, dua orang yang sakit. Dua orang yang sakit ini sama derajatnya di sisi kita. Sedangkan waktu hendak mengilanginya cuma cukup untuk satu orang sakit. Nah, nang mana nang diilangi? Nang kahulu kah, nang kahilir kah? Supaya berpahala mengilangi orang garing nih. Ini sama pada orang lain, kedua-duanya kada ada hubungan keluarga, kada ada. Di hulu ada orang garing, di hilir ada orang garing. Nang mana nang diilangi nih? Sedang waktunya kada cukup kalau keduanya. Nah, itu batakun lawan nafsu. Namana ikam nasa kuler, namana nang asa rajin. Jadi nafsu aku nang kahulu pun nang katujo, na ambil kahilir. Nah, ambil kahilir. Berarti nang benar itu di situ. Al-haq wal huda di situ. Nah, kalau ini dua yang sakit ini berbeda haknya, di sini orang garing, kada ada hubungan apa-apa. Di sini garing sepupu sekali. Nah, itu jelasnya petunjuk agama yang sepupu sekali ini kada perlu memandang kepada nafsu, karena ini keluarga. Atau keluarga di sini nang garing sepupu sekali, yang di sini garing memarina. Petunjuk agama jelas sudah marina yang diilangi. Nah, ini sudah ada jelas penjelasan daripada agama. Yang kita tanyakan kepada nafsu kita, mana hal-hal yang sama derajatnya, sama tingkatannya, melaksanakan kedua-duanya kada mungkin, harus satu yang kita ambil. Nah, maka tanyakanlah kepada nafsu. Yang mana nafsu kita berat, berarti itu yang benar. Para muhibbin rahimakumullah. Fama yaskulu ala nafsik wa tanfiru anhu fahuwa haq fa'alaika ittiba'uh wa ma yakhifu 'alaiha fahuwa batil wa fihi hazzuha fa'alaika ijtinabuh. Bermula sesuatu yang berat atas nafsu engkau dan yang lari nafsu daripadanya, maka itulah yang benar, yang mesti diikuti.
dan sesuatu yang ringan atas nafsu, maka itu batil. Di situ ada kepentingan nafsu. Nah, fa'alaika jitinabuh, maka hendaknya engkau menjauhinya. Sama kita hendak berdoa kah lawan Tuhan nih, hendak membaca hasbunallah wa ni'mal wakil aja kah dalam sesuatu masalah yang kita hadapi. Kita ada menghadapi suatu masalah, sedangkan kita kada ada kejelasan, hendak membaca hasbunallah wa ni'mal wakil kah, atau berdoa, ya Allah diriskan urusan hamba ini. Nah, andai kata ada musyahadah, ya kita ambil musyahadah. Misalnya yang kita musyahadahkan pada waktu itu keagungan Allah, kita ambil hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, kalau waktu itu kita menyaksikan kehinaan, kefakiran diri kita, di situ kita berdoa kepada Allah. Ini kada ada musyahadahnya, bingung berdoa ke hasbunallah ke baca. Nah, mana nang kulir itu nang bujur. Kalau berdoa asa bersemangat, baca hasbunallah, nah asa berat, nah, hasbunallah baik baca, hasbunallah yang baik dibaca, itu yang benar. Nah, panzur asqalahu ma'ala nafsik fa'mal bihi, amalkan dengannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi banyak sekali amaliyah kita ini kadang mencari keridhaan Allah. Yang kita cari nang pas lawan nafsu kita. Sedangkan orang beribadah itu dikatakan ikhlas apabila semata-mata mencari keridhaan Allah, bukan mencari kesenangan nafsu. Contoh sehari-hari kita di masjid, di majelis taklim, orang sembahyang hingga banyak hendak ketujuh di belakang. Padahal agama sudah jelas menunjukkan yang baik, yang disukai Allah di muka. Suruh ke muka, sini aja belakangnya. Ini orang kada ikhlas, kada mencari keridhaan Allah ngarannya, mencari keridhaan dirinya, mencari kenyamanan dirinya. Padahal mestinya beribadah itu mencari keridhaan Allah. Allah ridha kalau kita disap muka. Allah ridha kalau kita disap muka. Tapi nafsu kita hendak di belakang. Lalu kita di belakang, kada berpahala lagi. Kenapa? Karena beribadah kada mencari keridhaan Allah, mencari keridhaan nafsu. Nah, oleh karena itu, nah beribadah kada ada nyaman, kada ada khusyuk, ilmu didapat kada berkah. Kenapa? Karena beribadahnya mencari kesenangan nafsu, kada mencari keridhaan Allah. Ibadah-ibadah yang banyak pahalanya bertentangan, berhadapan dengan ibadah yang sedikit pahalanya. Bila kita ketujuh yang sedikit pahala, berarti ke nafsu ngarannya. Kalau kita mencari keridhaan Allah, pasti mencari yang banyak pahalanya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kita sembahyang di masjid, di mana di majelis taklim, di belakang ketujuh. Nah, kasihan gak ada berpahala itu. Kada karena keridhaan Allah nang dicari, keridhaan nafsunya. Nah, itu sebabnya kenapa kita kada berkah, kada kau mengamalkan ilmu, karena mencari keridhaan nafsu. Kada keridhaan Allah nang dicari itu. Fama yaskulu ala nafsik wa tanfiru anhu fahuwa haqqun fa alaika ittiba'uh wa ma yakhifu 'alaiha fahuwa batil wa fihi hazzuha fa alaika ijtinabuh. Sesuatu yang berat atas nafsu dan yang lari nafsu daripadanya, itulah yang benar. Dan atas engkau mestinya mengikuti itu. Sesuatu yang ringan atas nafsu, yang rajin atas nafsu, maka itulah kebatilan, dan di situ ada kepentingan nafsu. Fa'alaika jitinabuh, maka atas engkau mestinya menjauhi itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, fa idza wajadal muridu min nafsihi mailan wa khiffatan 'inda ba'dil a'mal dunal ba'd
falyattahimha wal yatruk ma malat ilaihi wa khaffat 'alaiha wal ya'mal mastasqalathu. Apabila mendapati seorang murid daripada dirinya kecenderungan, kegemaran sebagian amal, tidak sebagian. Kenapa? Ketujuh bana bersalawat. Kalau baca istighfar malas. Ketujuh sembahyang sunat. Kalau baca Quran malas. Nah, bila kita dapati kita gemar pada sebagian amal, tapi kada gemar sebagian amal yang lainnya, falyattahimha, hendaklah dia mencurigai akan nafsu itu. Berarti ini nafsu nih. Mestinya amal ibadah semua itu bagus. Baca Quran bagus, salawat bagus. Kenapa hendak membaca Quran aja kada mau bersalawat? Kenapa hendak bersalawat aja kada mau membaca Quran? Ada apa nafsu kone? Nah, falyattahimha. Jangan-jangan ada maksud apa selain daripada keridhaan Allah yang dicarinya. Wal yatruk ma malat ilai, dan hendaknya dia meninggalkan yang mana nafsu itu condong kepadanya dan ringan atasnya. Wal ya'mal mastasqalathu, dan hendaklah dia beramal melaksanakan yang berat nafsu akannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi sekali lagi bahwa menanyakan kepada nafsu tentang mana yang kita kerjakan di antara perkara-perkara amal. Nah, kita tanyakan kepada nafsu apabila hal-hal yang di atas tadi kada didapat. Satu, kada didapat keterangan agama mana yang utama. Kalau itu ada, itu dipegang, kada perlu nafsu ditakuni. Yang kedua, kada ada guru yang membimbing. Kalau ada guru yang membimbing, ya guru baca ini, itu paling baik sudah untuk kita. Ada perlu bertanya kepada nafsu lagi. Yang ketiga, kada mungkin mengumpulkan di satu waktu itu. Nah, kalau yang mungkin aja, nah keduanya. Kita misalnya baudu, habis baudu masuk masjid, waktu masih panjang. Apa yang kita kerjakan? Tahiyatul masjid dulu. Hanya sembahyang sunat wudu. Hanya sembahyang sunat wudu. Kalau waktunya panjang, kalau waktunya sempit, orang parak azan sudah misalnya. Kalau kedua-duanya kada bisa, itu sudah ada aturannya. Imbah kita berwudu, masuk masjid, tahiyatul masjid dulu. Ada perlu sunat wudu kalau waktunya mipit, sempit. Nah itu ada sudah arahan para ulama. Yang jadi masalah ini kada ada arahan, kita kada tahu mana yang perlu kita laksanakan dari sekian banyak amal. Kan amal banyak, ada istighfar disuruh Nabi kita baca, ada suruh salawat, ada suruh baca Quran, ada suruh baca tasbih, ada suruh baca zikir la ilaha illallah. Waktunya cuma ini ya, waktunya habis. Nah, yang mana kita ambil, mana kita pilih? Nah, di situ gunanya kita menanyakan kepada nafsu, mana nafsu yang pina malas, mana nafsu yang pina kada bersemangat. Berarti yang bujur itu benar itu. Kalau nafsu suka, nafsu gemar, perlu dicurigai ada apa tujuannya nih. Jangan-jangan ada tujuan-tujuan duniawi yang dikehendaki dengan amal ibadah ini. Wal yakunil abdu basiratan ala nafsih, hendaklah seorang hamba itu melihat, mengetahui atas nafsunya. Wa yasiru ma'aha ala aksi muradiha, dan jadilah si hamba itu beserta nafsunya atas melawan kehendaknya, melawan kehendak nafsu. Hakada yastamirru ma'aha, seperti inilah terus menerus bersama nafsu. Yukhalifuha, dia menentang nafsunya, fima ta'muruhu, pada sesuatu yang nafsu menyuruhnya.
wa yattahimuha, dan tidak mempercayai nafsu bima tastahsinuh, pada sesuatu yang dianggap baik oleh nafsu. Ini terus dilaksanakan. Bila nafsu hendak ke situ beramal, amal ini kada katuju, ambil yang nafsu kada katuju. Terus demikian hatta tazakkat wa tatahharat, sehingga nafsu itu menjadi bersih dan suci, wastaqamat, dan lurus. Ini akhirnya nafsu kita jadi lurus, nafsu jadi bersih, karena selalu kita tolak ibadah-ibadah yang disukainya. Ibadah yang disukainya kita tolak. Nafsu kepingin nak baca salawat, istighfar aja lah. Nafsu kepingin baca Quran, salawat saja lah aku baca. Terus berjalan seperti itu, akhirnya nafsu ini bersih, nafsu ini suci, wasarat nafsan mutmainnah, dan menjadi nafsu yang mutmainnah. Akhirnya nafsu kita jadi nafsu mutmainnah. Fahina izin, maka ketika itu nafsu kita sudah jadi nafsu mutmainnah, yajibu alaihi muwafaqatuha, wajiblah atasnya mensesuainya. Nah, kalau nafsu kita sudah nafsu mutmainnah, itu wajib kita turuti. Jangan nafsu baca salawat, baca salawat. Jangan nafsu baca zikir, zikir. Jangan nafsu baca Quran, baca Quran. Kalau sudah nafsu kita mutmainnah, nah, sudah jadi nafsu mutmainnah, itu wajib kita turuti. Idza yatajalla bin nafsil mutmainnah illal haq, karena tidaklah nampak pada nafsu mutmainnah melainkan yang benar. Nah, sebaliknya dengan nafsu ammarah. Kalau nafsu ammarah, nafsu-nafsu orang biasa, orang-orang umum, itu nafsunya ammarah. Keinginannya kebanyakan luput, keinginannya kebanyakan maksiat, keinginannya kebanyakan hal-hal yang menyenangkan dirinya. Itu nafsu ammarah. Nah, itu selalu ditantang, selalu disalahi apa yang dikehendakinya. Akhirnya nafsu itu menjadi mutmainnah. Kalau nafsu sudah mutmainnah, apa yang dikehendakinya itu pasti bagus dan dituruti. Nah, fayasiru amrul arif aksal murid. Jadilah perkara orang yang arif itu berlawanan lawan seorang murid. Nah, karena nafsunya beda. Kalau seorang murid, bila nafsunya hendak ke hulu, mesti ke hilir. Nafsunya hendak ke hilir, mesti ke hulu. Itu kalau seorang murid. Nah, kalau seorang arif, nafsunya sudah mutmainnah, bila hendak ke hulu, ke hulu. Bila hendak ke hilir, ke hilir. Nafsunya hendak baca salawat, baca salawat. Nafsunya hendak baca Quran, baca Quran. Karena nafsunya sudah mutmainnah. Nafsu yang mutmainnah itu pasti kebenaran yang dibawanya, yang disampaikannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi itulah timbangan. Nah, timbangan. Mana yang kita ambil, mana yang kita pilih di antara sekian banyak amaliyah-amaliyah, mana yang paling benar yang kita lakukan. Sesuatu yang bertentangan dengan nafsu kita, itulah yang mesti dilakukan. Amaliyah-amaliyah yang nafsu bergairah, nafsu bersemangat, mesti dilawan, ditinggalkan amaliyah itu, karena kada akan memberikan manfaat apa-apa kepada kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya hikmah yang ke-193. Berkata pengarang Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, min alamati ittiba'il hawa al-musara'atu ila nawafilil khairat wat takasulu anil qiyami bil wajibat. Sebahagian dari tanda mengikuti hawa nafsu, bersegera melaksanakan kebaikan-kebaikan yang sunat dan malas daripada melaksanakan kewajiban-kewajiban. Itulah terjemahnya hikmah yang ke-193 ini. Al-musara'atu ila nawafilil ibadat ma'at takasuri anil wajibat
min alamati ittiba'il hawa la libtigha'i mardatillahi ta'ala. Bersegera kepada ibadah-ibadah sunat, rajin, gemar melaksanakan ibadah sunat, serta malas berat melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Itu tanda mengikuti hawa nafsu, bukan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita sembahyang sunat rajin, tapi sembahyang wajib malas. Bersedekah yang sunat rajin, sedekah yang wajib malas. Menuntut ilmu yang wajib malas, menuntut ilmu yang sunat rajin. Itu pertanda langkahnya kada bujur, pertanda langkahnya tidak benar, karena bukan mencari keridhaan Allah, tetapi yang dicarinya adalah hawa nafsunya, menunaikan kehendak keinginan hawa nafsunya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, fayajibu 'alal insan ay yuqaddimal wajibati 'alan nawafil. Wajib atas seseorang mendahulukan perkara-perkara yang wajib atas perkara-perkara yang sunat. Nah, itu wajib. Illa antakuna min kamalih, kecuali perkara sunat itu merupakan bagian kesempurnaan perkara yang wajib. Kecuali ibadah sunat itu bagian dari kesempurnaan ibadah wajib, nah maka itu boleh didahulukan dari yang wajib. Falahu kanawafidil qabliyah wal ba'diyah, seperti sunat qabliyah, sunat ba'diyah. Falahu yuqaddimuha 'alal wajib, boleh dia mendahulukan qabliyah ba'diyah itu atas yang wajib. Li'annaha, karena itu nawafil qabliyah ba'diyah tadi tu'inu 'alal hudur, membantu atas kehadiran hati, kekhusyuan hati, fihi pada yang wajib. Alladhi huwa, yang adalah itu kehadiran hati, ar-ruh, merupakan ruh, fihi pada yang wajib itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, umpamanya kita ada qadaan sembahyang, qadaan sembahyang wajib, sembahyang fardu. Nah, ini kita wajib mengqadanya, wajib bersegera mengqadanya kalau ketinggalannya tidak uzur. Sunat bersegera kalau ketinggalannya itu karena uzur. Contohnya yang kada uzur, orang sudah azan subuh, bangun dah. Berapa aja orang bang subuh, gulang galip ditilam. Orang sudah azan subuh, taguringan, bangun jam 7. Ini orang kada sembahyang subuh tanpa uzur. Ini wajib bersegera mengqadha subuh. Wajib bersegera mengqadha subuh. Makan pagi berdudi, qadha subuh dulu. Nah, karena meninggalkan subuh tanpa uzur. Ada lagi orang yang meninggalkan itu karena uzur. Contohnya, inya guring jam 3 subuh. Nah, tidurnya jam 2, jam 3, belum lagi masuk waktu subuh. Begitu bangun jam 7. Kada mendengar orang azan, kada mendengar orang sembahyang. Begitu bangun pukul 7.
Nah ini ketinggalan subuh karena uzur. Nah semacam ini sunat menyegerakan mengqadha, sunat. Boleh aja makan pagi dulu kada bapak, habis mandi sembahyang makan pagi, kayaknya habis makan mengqadha. Tapi kalau yang pertama tadi mesti segera mengqadha. Kalau dilambatkan menambah dosa. Nah dalam hal mengqadha yang wajib itu boleh kita mendahulukan yang sunat, asal yang sunat ini merupakan bagian dari kesempurnaan yang wajib itu. Contohnya sunat subuh. Kan kita ketinggalan subuh nih. Kalau kita mengqadha, sunat kita apa diqadha apa langsung wajibnya? Nah sunat tetap diqadha. Nah, sunat subuh dulu qadhaan, hanyar kena subuh qadhaan lagi. Nah, kenapa boleh mendahulukan yang sunat? Karena sunat subuh itu bagian dari kesempurnaan subuh. Nah, itu boleh. Sunat qabliyah, sembahyang qabliyah itu disyariatkan untuk memanaskan hati, menghadirkan hati, supaya waktu sembahyang fardu itu nantinya hati sudah siap. Kan kalau kita habis sibuk Allahu Akbar sembahyang zuhur, nah hati ini masih ke pekerjaan kita yang tadi. Tapi kalau dahului oleh qabliyah, Allahu Akbar qabliyah zuhur, ini hati biar aja dulu kemana-mana. Karena begitu selesai qabliyah, fardunya itu hati ini sudah panas dengan ibadah. Nah sudah mantap. Nah jadi qabliyah itu adalah gunanya menyempurnakan, mengusahakan supaya yang wajibnya menjadi sempurna. Nah sedangkan fungsi ba'diyah, sembahyang ba'diyah fungsinya menutupi. Kalau ada kekurangan khusyuk dalam yang wajib tadi, nah ba'diyah ini kita bisa khusyuk, itu bisa menutupi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kalau urusan mendahulukan yang sunat dari yang wajib, itu boleh, asal yang sunat itu adalah bagian dari kesempurnaan yang wajib. Yaqulullahu ta'ala ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah ila akhir hadis. Allah berfirman dalam hadis qudsi, tidaklah beribadah kepadaku hambaku dengan ibadah yang paling kusukai daripada melaksanakan ibadah yang aku wajibkan atasnya. Allah tuh paling suka kalau kita ini beribadah yang wajib. Ibadah yang wajib. Allah paling suka kalau kita melaksanakan yang diwajibkan oleh Allah. Dan senantiasa hambaku itu beribadah dengan yang sunat-sunat. Nah sesudah selesai yang wajib, yang sunat-sunat, hatta uhibbah, sehingga akhirnya aku cinta kepadanya, ujar Tuhan. Nah para muhibbin rahimakumullah, jadi ibadah wajib itu dibanding dengan ibadah sunat itu ganjarannya 70 kali lipat, lebih banyak yang wajib. Kalau kita melaksanakan yang wajib itu diberi Allah umpamanya 70.000. Kalau yang sunat 1.000. Nah, 70 kali lipat. Karena apa? Karena Allah suka. Allah sangat suka kalau kita ini melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Nah apabila kita melaksanakan ibadah yang sunat, kita rajin, padahal sedikit nih imbalannya, dan Tuhan kada seberapa suka. Tapi itu yang kita rajin. Sedangkan ibadah fardu yang Tuhan sangat suka, ganjaran yang banyak, kita malas. Berarti kita beribadah itu bukan karena Allah.
Pasti ada karena hawa nafsu kita. Ada kenyamanan nafsu kita dalam ibadah itu. Sehingga kita lebih suka memilih yang murah. Memilih yang murah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Sya'nun nafsi ayyasqula 'alaiha al-wajibu limusharakatin nas laha fihi idh jullun nas yaf'aluna fala yadhharu laha maziyatun 'ala ghairiha wa hiya abadan tuhibbul khususiyah bi khilafin nawafil fa innaha qad tanfaridu biha 'anin nas imma li talabil madhi was sana aw talabil ujur wa hadha min al-huzuzin nafsiyatil jaliyati wal khafiyah. Bermula keadaan nafsu kita, nafsu, bahwa dia berat melaksanakan yang wajib itu karena bersyarikatnya manusia pada yang wajib itu. Karena kebanyakan manusia melakukan yang wajib, maka tidak nampak bagi nafsu kita kelebihan atas yang lainnya, keutamaan atas yang lain. Sedangkan nafsu itu menyukai keistimewaan. Kalau kita sembahyang nang wajib, itu orang semuaan sembahyang wajib. Kalau kita melaksanakan yang wajib itu kan ada istimewanya kita. Orang-orang pun melaksanakan yang wajib. Tetapi kalau salat tahajud, nah ini kada semua orang. Nah lalu nafsu kita ini suka dengan tahajud itu. Karena apa? Karena ingin beda dengan orang. Agar nampak keistimewaannya, agar nampak kelebihannya. Karena orang kada semua bisa melaksanakan salat tahajud itu. Nah kalau sembahyang sunat, nafsu ini merasa hebat. Karena kada semua orang bisa. Jadi tujuannya agar dipuji disanjung orang atau mengharapkan pahala di sisi Allah. Kedua-duanya itu adalah merupakan bahagian nafsu, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Orang beribadah ini karena mengharapkan pujian dari makhluk. Ini jelas sudah ibadahnya ini adalah bagian nafsu. Karena nafsu suka dipuji, nafsu suka disanjung. Ini bagian nafsu yang nampak. Kalau kita beribadah kadang mengharapkan pujian manusia, tapi kita mengharapkan surga, mengharapkan bidadari, mengharapkan gedung dan macam-macamnya di surga. Itu pun bagian nafsu, tapi tersembunyi. Nah kedua-duanya itu merusak ibadah kita. Orang beribadah karena dipuji oleh manusia, itu merusak ibadah. Orang yang beribadah mengharapkan bidadari, mengharapkan segala macam kenikmatan akhirat, itu mengurangi nilai ibadah. Karena sudah bukan karena Allah lagi, tapi karena kepentingan nafsu supaya nyaman di akhirat. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Qala Ibrahim al-Khawwas, inna Allah la yaqbalu min amilin amala illa bisidqi wa isabatil haqq. Sesungguhnya Allah tidak menerima amalan orang yang beramal kecuali dengan kejujurannya dan mengenai yang benar. Jadi Allah itu menerima ibadah kita yang jujur dan benar. Nah kalau kita suka yang sunat tapi berat yang wajib, ini sudah kada benar. Artinya apa? Allah kada menerima. Orang ini banyak bisi qadaan sembahyang. Udah 30 tahun lah kada bisa sembayangan lagi anum nih. 23 tahun, 20 tahun kan ada bisa sembayangan. Sembahyang jam maghrib paling, orang sembahyang hajat juga. Lainnya perai. Sudah umur 50 tobat.
Nah ini mesti dibayar sembahyang nih di Allah. Tapi nya malas mengkaga, malas. Tapi kalau tarawih rajin, sembahyang duha rajin. Ini satu alamat itu karena nafsu, bukan karena Allah. Kalau karena Allah bayar hutang dulu. Bayari qadaan, hanya tarawih, hanya sembahyang duha, hanya sembahyang witir. Bayari qadaan. Itu yang Allah suka dan lebih besar itu pahalanya ketimbang sembahyang tarawih, witir dan lain-lain tadi. Kalau kita masih ada hutang yang wajib kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menerima ibadah kita kecuali dengan kejujuran dan mengenai yang benar. Kalau kita rajin sunat, malas fardu, tanda kada benar. Artinya apa? Kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Muhammad ibnu Abil Wardi halakul khalqi fi hirfain. Muhammad ibnu Abil Wardi berkata binasanya ini manusia pada dua pekerjaan. Istighalun bin nafilah wa tadyi'u faridah wa amalul jawarih bila muwaza'atil qalbi. Binasanya kita dalam dua pekerjaan. Pertama, kita sibuk dengan yang sunat, yang wajib ketinggalan. Sibuk dengan yang sunat, yang wajib ketinggalan. Nah kalau demikian kita binasa. Kita binasa. Sibuk melakukan perkara-perkara yang sunat, tapi banyak kewajiban yang terlalaikan. Yang kedua, kita beramal hanya anggota, tapi hati lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kam min qa'imin laisa lahu illa sahar. Berapa banyak orang yang beribadah di malam hari, tapi yang dia dapat hanya begadang malam. Kada dapat pahala. Kenapa sebabnya? Karena hatinya lalai kepada Allah. Anggota tubuhnya beribadah tapi hatinya lalai. Allah tidak menerima min qalbin lahin. Allah kada menerima daripada hati yang lalai itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Qala ba'dul ulama, berkata sebahagian ulama, man kanatil fadailu ahamma ilaihi min ada'il faraid fahuwa makhdu'. Barang siapa yang adalah perkara sunat itu lebih dia pentingkan dari menunaikan yang fardu, itu orang tertipu, terperdaya. Tertipu, terperdaya. Yang sunat diutamakan. Yang sunat diutamakan. Yang wajib dilalaikan. Itu makhdu, tertipu. Artinya tertipu apa? Kalau dapat pahala, dikiranya dapat pahala, kada. Nah, tertipunya di situ. Kenapa? Karena ada yang wajib yang lebih dahulu mestinya dikerjakan daripada yang sunat-sunat itu. Tara minhum man syaghala fi nawafilil qiyami wasyam wal hajji wal umrati kull 'am wa ma ashbaha dzalik wa huwa ghairu mutadarikin lima fata minhum minal wajibat wala mutahallilin lima lazima zimmatahu minaz zulamati wat tabi'at wa ma dzaka illa li annahum la yabtaguna mardatallah bal yattabi'una hawa anfusihim. Engkau melihat sebagian manusia, orang yang rajin, yang sibuk dengan sembahyang sunat, puasa sunat, haji umrah tiap tahun, dan seumpama itu. Sedangkan dia tidak memperdapati sesuatu yang telah luput dari mereka dari kewajiban-kewajiban. Nah, sedangkan dia kadang memperdapati daripada yang luput kewajiban-kewajibannya. Ini tadi sembahyang sunat rajin, puasa sunat rajin, padahal hutang puasa sunat, hutang puasa wajib banyak, puasa sunat rajin benar. Nah, hutang sembahyang fardu banyak, sembahyang sunatnya yang rajin. Naik haji umrah umpamanya yang sunat tiap tahun, tapi
ada kezaliman yang belum dikembalikan kepada orang. Itu lebih perlu daripada ibadah haji umrah yang sunat. Nah, tidak ada yang demikian melainkan mereka tidak mencari keridhaan Allah, tetapi mereka menuruti hawa nafsu mereka itu. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi kita misalnya pernah menipu seseorang, menipu si A, menipu si B, menzalimi si A, menzalimi si B. Itu kewajiban kita yang segera membiriskan itu. Membiriskan itu segera. Lebih utama daripada kita umrah sunat, haji sunat. Kalau kita umrah sunat, haji sunat, tapi banyak kezaliman yang belum kita biriskan, padahal bisa kita biriskan, nah itu ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pernah menganiaya orang ini, kita pernah menipu orang ini, itu mestinya diselesaikan, karena itu kewajiban kita, ketimbang kita melakukan hal-hal yang sunat. Nah ini kewajiban. Allah menyukai yang wajib dibiriskan dulu, hanya yang fardu, yang sunat-sunatnya itu. Ada orang yang suka sumbang sana, bula masjid, bikin itu, bikin ini. Tapi kalau urusan ditagih hutang, setengah mati menagih uangnya. Ada manusia seperti itu. Bah, kalau soal sosial 100 juta sumbang sana, 100 juta sumbang sini, hutang 10 juta setengah mati menagih kada mau bayar. Padahal ini hutang yang sampai tempo ini wajib dibayari. Maulah masjid itu sunat. Nah mestinya apa? Hutang ini dibirisakan karena sampai temponya orang sudah menagih. Nah ini pertanda apa? Sosial itu bukan karena Allah, bukan karena Allah. Tapi ada kepentingan duniawi yang dicari. Sudah jelas itu. Makanya mencari keridhaan Allah, hutang dirisahkan. Sampai waktu, sampai tempo, orang sudah mencari, orang sudah menagih, ya segera dibayari. Nah itu tanda bahwa sosialnya itu bukan mencari keridhaan Allah, bukan karena Allah, tapi mencari sanjungan pujian di sisi manusia. Itu tertipu, sedikit pun kada dapat ganti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi pahala di akhirat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, qala Daud alaihi salam, Nabi Daud berkata, Rabbi aina ajiduk. Ujar Nabi Daud, wahai Tuhanku, di manakah aku mendapati Engkau? Di manakah aku mendapati Engkau? Maksudnya di manakah aku mendapati keridhaan Engkau? Di manakah aku mendapati rahmat Engkau? Di manakah aku mendapati penerimaan Engkau? Faqala lahu, jar Tuhan menjawab, utruk nafsak, tinggalkan nafsu engkau. Tinggalkan nafsu. Begitu kita beribadah kepada Allah karena Allah, bukan karena nafsu, di situ kita akan dapat rahmatnya, akan dapat keridhaannya, akan dapat penerimaannya. Tapi kalau ibadah kita ini bercampur dengan nafsu, bukan karena Allah semata, kita kadang akan mendapati Allah, kadang akan mendapati rahmat Allah, kadang akan mendapati ridhanya Allah, kadang akan mendapati kabulnya, diterima oleh Allah. Nabi Daud bertakun lawan Tuhan, aina ajiduk, di manakah aku dapati engkau? Allah menjawab, utruk nafsak, tinggalkan nafsu engkau. Kalau kita beribadah karena Allah semata, jangan ada nafsu di dalamnya, jangan ada kesenangan nafsu, karena itu akan merusak nilai ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalau kita banyak hutang lagi sembahyang nang fardu, itu disegerakan. Sembahyang lain itu ditutup sementara dulu, ganti lawan mengqadhanya. Kecuali qabliyah ba'diyah terus jalan, karena bagian dari kesempurnaan sembahyang.
Kadang-kadang di padahi itu adalah mas sayangnya meninggal sembahyang duha. Itu nih ya nafsu ngarannya. Mana baik pinjar mangkada duha. Hutangnya ada lagi banyak kali lagi, jadi baik hutang itu dibayari dahulu pada duha itu. Pertama pahalanya ganal itu Tuhan ketujuh itu daripada kita sembahyang duha. Ganti lawan mangkada. Kalau kita yakin bahwa kita masih banyak hutang sembahyang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.